perkenalkan nama saya Dahlia Hadiprana. Saya merupakan mahasiswi dari Tribakti Business School semester 3. Dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah manajemen kinerja, yaitu desain dan pengukuran kinerja. Tanpa basa-basi, saya akan langsung mulai ke penjelasannya. Pertama-tama kita harus tahu apa itu kinerja. Menurut Thesaurus Bahasa Indonesia pada tahun 2008, kinerja berarti kemampuan, penampilan, prestasi, dan kapasitas. Sedangkan menurut The Scriber Bantam English Dictionary pada tahun 1979, kinerja berasal dari kata to perform. To perform ini memiliki beberapa arti, yaitu melakukan, menjalankan, dan memenuhi kewajiban. Pada dasarnya, kinerja ini berarti sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian dalam mewujudkan suatu tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih tujuan kinerja. Tujuan kinerja ini pada dasarnya menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kinerja di sini dibagi menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja kelompok. Ketika kinerja individu dan kinerja kelompok disatukan, akan membentuk sebuah kinerja organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kinerja individu. Kinerja individu adalah hasil kerja seseorang yang dipengaruhi oleh kompetensi individu. Kompetensi individu meliputi yang pertama pengetahuan atau knowledge. Di sini pengetahuan dapat berupa data, informasi yang valid, dan riset serta analisisnya mengenai sebuah pencapaian tujuan. Yang kedua adalah keterampilan atau skill. Keterampilan atau skill di sini adalah kemampuan seseorang individu untuk melakukan tugasnya. Di sini skill dapat dibagi menjadi 4, yaitu basic literacy skill atau keahlian dasar yang sudah pasti dimiliki setiap orang. Contohnya, membaca, menulis, berhitung, serta mendengarkan. Yang kedua, technical skill. Di sini keahlian teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, di sebuah perusahaan terdapat accounting. Dia dapat mengoperasikan software untuk accounting. Seperti itu. Yang ketiga adalah interpersonal skill. Di sini keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi. Ini biasanya diterapkan di PR atau public relation dalam sebuah perusahaan. Yang keempat ada problem solving skill atau kemampuan seseorang untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga adalah sikap atau attitude. Di sini dapat berupa habit, karena keberhasilan suatu organisasi itu ditentukan oleh perilaku individunya. Tolak ukur kinerja individu adalah yang pertama, hasil kerjanya. Hasil kerjanya ini dapat diukur melalui kualitas, kuantitas, dan efisiensi. Serta yang kedua, perilaku kerja. Perilaku kerja ini diukur dari kedisiplinan, inisiatif, dan ketelitian. Serta yang ketiga, sifat pribadi. Sifat pribadi di sini yaitu kepemimpinan, kejujuran, dan kreativitas. Selanjutnya adalah kinerja kelompok. Kinerja kelompok adalah akumulasi kinerja individu yang bekerja di dalam sebuah kelompok. Kinerja kelompok ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, dukungan organisasi. Dukungan organisasi ini dapat berupa struktur organisasi yang kompatibel, penerapan teknologi pendukung kerja, dan lingkungan kerja.
Yang kedua ada kemampuan dan efektivitas manajemen. Kemampuan dan efektivitas manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, penyediaan SDM, dan pengawasan yang baik. Yang ketiga adalah kinerja setiap orang. Kinerja setiap orang ini meliputi kompetensi individu yang sehat dan dukungan organisasi serta manajemen. Selanjutnya adalah desain pengukuran kinerja. Desain pengukuran kinerja ini ada 3, yaitu ada balance sheet scorecard, yaitu desain atau metode pengukuran berdasarkan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan organisasi. Yang kedua ada performance prism. Ini adalah pengukuran kinerja yang menggambarkan kinerja organisasi sebagai komponen 3 dimensi dengan 5 bidang sisi, yaitu kepuasan stakeholder, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi stakeholder. Yang ketiga adalah Integrated Performance Measure System atau IPMS. IPMS ini sebuah pengukuran kinerja yang dilakukan secara top to down dengan memperhatikan setiap kebutuhan stakeholdernya. Kita sudah mengetahui dan memahami mengenai 3 metode pengukuran kinerja, dan dari setiap pengukuran kinerja tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk balance scorecard memiliki kelebihan, yaitu ia memiliki 4 perspektif yang melingkupi lingkungan internal dan eksternal. Namun memiliki kekurangan karena kurang lengkap pada pengukuran kinerja lingkungan eksternalnya. Sedangkan performance prism memiliki kelebihan karena ia memiliki sistem penyusunan strategi di awal dengan mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan stakeholder. Namun memiliki kelemahan pada pengukuran internal karena kurang fokus pada aspek kinerja keuangan. Dan untuk IPMS tersendiri dia memiliki kelebihan karena dia membagi level bisnis suatu organisasi menjadi 4 level, yaitu ada bisnis induk, unit bisnis, proses bisnis, dan aktivitas bisnis, serta lebih komprehensif dibandingkan balance scorecard karena dalam proses identifikasinya harus melibatkan identifikasi stakeholder dan requirement.